Roy, penjaga baru Di lapangan saja aku ingat itu besar banget, ada 275 orang yang moving di 3 kota. Itu 275 orang kru dan talent yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang rasanya tiap berapa hari kita harus PCR, itu pokoknya ribet banget lah zaman itu ya. Itu satu, lalu melibatkan hewan ini bisa dibilang main talent ya di film Balada Si Roy ini. Jadi Joe, kita ada 2 anjing yang berperan sebagai satu Joe, di mana fisik kita manusia tentunya lebih kuat daripada mereka, karena seingatku kayaknya dia setiap 3 jam harus masuk ruangan dan harus AC gitu. Jadi ini sih star sekali lah hewan yang kita libatkan di sini, dan itu teman-teman aku juga salut karena teman-teman semua berakting dengan Joe gitu. Jadi ya itulah namanya membuat film, kita kolaborasi ya. Jadi ini sebuah pengalaman sangat menyenangkan untuk Idean Pictures pada saat itu, dan aku rasa aku dan tim kita belajar banyak dalam hal memproduksi sebuah film kayak dengan setting lampau, lalu melibatkan teman-teman banyak sekali. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga sih. Diangkat dari novel yang sangat legendaris. Mas Golagong menulis novel ini ada 10 jilid. Pak Wil yang bawa tuh ya novelnya. Itu dia dibawa oleh William. Kita pertama diluncurkan di akhir tahun 80-an. Novel bergulir sampai 10 jilid sampai menuju akhir tahun 90-an, dan ini adalah kali pertamanya novel Balada Si Roy diangkat menjadi sebuah visual di dalam film. Tapi kalau dari ceritanya itu tidak ada bedanya dengan cerita sekarang, karena Balada Si Roy ini adalah menceritakan tentang sekumpulan anak-anak SMA, di mana sama seperti saya yang SMA di akhir 90-an, mungkin Dias baru lulus kemarin kan. Iya, betul. Sama semua sih rasanya. Jadi kita sangat kita sangat percaya bahwa karya ini akan bisa dinikmati oleh segala nggak jadi. Kita ini rat, bandel, berani. Personal buat saya sebagai sutradara, karena saya seperti berlatih membuat film drama remaja itu dari film pertama 2013 ya, 12 lewat Refrain, dan yang membuat saya bisa berani ke Jakarta untuk belajar film, mendatangi Mas Hanung dan mengejar cita-cita itu karena saya di masa SMA tahun 2000-an itu 90-an, 98, saya membaca kisah ini gitu. Karena dia anak muda ini begitu berani untuk mengejar apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan gitu. Dan ketika saya ketemu Mas Gong, zaman dulu saya ingin ketemu Mas Gong, dia ngisi workshop tertutup di Kaliurang, saya menyelinap masuk gitu. Dan setelah ketemu ketahuan panitia, saya diusir. Nah, bertahun-tahun kemudian saya ngomong sama Santi, saya mau film ini karena menurut saya kisah ini bisa menginspirasi anak saya untuk berani keluar dari rumah dan kuliah. Dan beneran anak saya berani kuliah sampai ke Jogja sendirian, ngekos. Jadi kisahnya memang di era saya muda, tapi kemudahan itu ternyata setiap generasi remaja bisa sama, keberaniannya bisa nyetrum dengan sama. Dan saya berharap lewat teman-teman media, keberanian remaja di tahun itu bisa similar menginspirasi remaja di tahun sekarang. Itu baik banget menurut gue, karena gue pun belum ngerasa diri gue siap untuk film-film besar seperti ini. Ingat waktu Mas Fajar ngomong, gue tantang mau jadi peran utama, berani gak? Di situ gue mikir banget. Tapi dengan hati gue yang siap gak siap, gue terima. Dan alhamdulillah juga gue bilang lagi tadi, ada teman-teman gue yang selalu membantu gue dalam proses sebelum menjadi Roy dan sesudah menjadi Roy, mereka tetap membantu gue, dan meskipun itu berat, tapi gue senang karena ada mereka. Yes, itu. Sebelumnya terima kasih buat Mas Fajar, Santi, dan semuanya, dan juga teman-teman gue yang udah ngasih gue posisi di hati mereka untuk ngebantu gue di film ini, karena ini bukan sesuatu yang mudah buat gue, karena ini
film pertama gue sebagai main karakter. Dan gue juga terima kasih ke nyokap gue yang udah ngedoain gue selalu hampir tiap hari, dan juga ke bokap gue, karena mungkin kalau bokap gue dulu gak jadi, gue juga gak jadi. Kalau dulu bokap gue jadi, gue gak jadi. Tak ini rat. Bandel, berani, nekat, tikus gua. Udah itu rivalnya Roy lah, kasihan Roy kalau nggak ada rivalnya, jadi ya saya ikut syuting. Seru banget, maksudnya ini bukan cerita anak SMA yang biasa, lebih seru lagi dari biasanya karena ini menurut saya film tentang kebebasan gitu ya, diperjuangkan oleh seorang Roy. Dan proses syutingnya juga sangat-sangat seru. Kita ada workshop fighting, workshop balapan, terus belajar jadi anjing. Enggak dong, itu kan udah ada anjingnya. Iya, itu mah nggak usah belajar. Iya, tapi seru banget. Oh ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ya, di Baladesi Roy aku berperan sebagai Wiwik. Wiwik itu gadis asli dari Serang yang sangat ambisius dan sangat ingin mendapatkan apa yang dia mau. Dari film Baladesi Roy. Yes, ini dia Baladesi Roy 19 Januari 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Kita lihat ini terakhir tengah atas lagi, boleh nih tengah ya, silakan teman-teman di tengah. Oke, baik, terima kasih para guest dan kepala filmmakers. Kita minta untuk duduk di bangku penonton dulu karena kita akan sama-sama. Di rumah tapi tak merasa pulang, tertawa tapi tak sungguhan senang. Bila ku ajar dunia yang angkuh, apakah luka ini akan sembuh, ataukah jiwaku semakin rapuh?